Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Miswati, NPM 20030222019, Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas B semester 4, mata kuliah Manajemen Resiko Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan membuat video yaitu menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Resiko Perbankan Syariah. Soal yang pertama, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit dan berikan contohnya. Penyebab kredit yang bermasalah dari aspek risiko kredit itu ada dua aspek. Yang pertama, aspek kualitatif. Siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga sawit yang menurun. Tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Reputasi shareholder tidak bagus. Shareholder tidak memiliki komitmen untuk going konsep usaha perusahaan. Yang kedua, aspek kuantitatif. Relasi penjualan lebih rendah dibandingkan target. Set streaming penggunaan kredit, harga jual produk debitur tidak kompetitif, terlalu ekspansif, mark-out harga biaya proyek. Contohnya yaitu pada PT Toyota Gaisin Co, pemasok komponen otomotif bagi Toyota Motor Corp. Perusahaan itu berencana menurunkan belanja modal sebesar 30% agar harga komponen mereka tidak bersaing dengan komponen impor dari negara berkembang dan lebih murah. Beberapa model mobil diproduksi dalam negeri seperti kendaraan komersial, pick-up, Daihatsu, Grand Max, Suzuki Aprivi, dan Mega Carry juga diekspor ke negeri Sakura itu. Peningkatan impor ini disebabkan beberapa bahan baku utama untuk produksi komponen dan perikatan seperti baja dan plastik belum memenuhi standar PRIPINSA. Lemahnya pemasok bahan baku dinilai ini menjadi masalah klasik untuk stabilitas neraca perdagangan. Jadi meskipun investasi melonjak, neraca perdagangan tetap negatif karena impor bahan baku tetap tinggi. Soal yang kedua, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional dan berikan contohnya. Ada beberapa tahap penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional. Yang pertama yaitu aplikasi kredit. Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit. Yang kedua, analisis kredit, yaitu ada analisis awal kurang tajam, kurangnya verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal, alat analisis tidak cukup, dan yang terakhir yaitu resiko kredit tidak dimitigasi. Yang ketiga yaitu pencairan kredit, yaitu mencakup dokumentasi kredit cacat hukum dan pencairan tahapan persetujuan otoritas. Tahap yang terakhir yaitu pemantauan kredit, ada jaminan belum diasuransikan dan kunjungan rutin tidak dilakukan. Contohnya resiko operasional ini adalah kesalahan manusia. Dalam hal ini resiko menjadi karena adanya kesalahan proses, contohnya kesalahan input data oleh karyawan. Kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan resiko kerugian baik bagi perusahaan maupun pegawai serta nasabah itu sendiri. Soal yang ketiga yaitu bank perlu memahami konsep sebab, cause, kejadian, event, akibat, effect sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atas resiko-resiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab, cause, kejadian, event, akibat, effect, dan berikan contohnya masing-masing. Yaitu yang pertama, penyebab atau cause. Penyebab utama kejadian resiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai di definisi tersebut, perlu didefinisikan agar penyebab dari kejadian atau event. Untuk mengetahui penyebab kejadian terkait resiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan intimidasi dalam melakukan mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Nah, contohnya yaitu suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank.
dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai, lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang kerjasama dengan pihak kepolisian, atau sebab lainnya. Event seperti ATM bank tidak berfungsi dapat menyebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli bank yang tidak baik. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengenai ATM. Kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem ATM dirusak oleh pihak eksternal dan sebagainya. Kejadian atau event, yaitu suatu hal yang terjadi dalam periode dalam waktu tertentu yang menetapkan suatu kejadian resiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan atau the root of cause atau kategori kejadian yang paling dominan. Ada beberapa kategori, yaitu yang pertama internal fraud, external fraud, praktik ketenagakerjaan, keselamatan kerja, gangguan bisnis, kegagalan sistem, kerusakan atas aset fisik, pelanggan, produk dan praktik bisnis, dan yang terakhir yaitu eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Contohnya bisnis jasa keuangan di mana masa pandemi, yaitu dengan terbatasnya hubungan tatap muka, kegiatan operasional lembaga keuangan terancam berkurangnya kualitasnya karena adanya adaptasi yang dilakukan meliputi penutupan unit operasional, perubahan jam kerja, split operation, kebijakan bekerja di rumah, dan meningkatkan biaya operasional untuk aspek kesehatan. Yang terakhir yaitu dampak atau effect. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung, direct loss, antara lain yang pertama yaitu berkurangnya nilai aset atau write down. Penurunan langsung ada pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Yang kedua, hilangnya hak kepemilikan atau loss from cruise. Pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan recovery atau dikembalikan. Yang ketiga, ganti rugi atau restitution, pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok atau harga sebagai pengganti atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Yang keempat, keputusan kewajiban hukum atau legal liability, pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti, atau keputusan pengadilan atau regulator seperti keputusan pengadilan, settlement, dan biaya-biaya hukum lainnya. Penalti, pajak, denda, atau biaya langsung sehubung dengan adanya penalti-penalti lainnya seperti hilangnya izin usaha. Dan yang terakhir yaitu kerusakan pada aktiva atau loss damage to asset, pengurangan langsung pada nilai aset fisik termasuk sertifikat-sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam, atau kecelakaan ditelantarkan kecelakaan, kebakaran, atau gempa bumi. Contoh kejadiannya yaitu kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung atau indirect loss atau non finansial, menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitahuan bernada negatif atau resiko reputasi offline yang cukup lama dan sering. Soal yang keempat yaitu jenis kejadian sangat beraneka ragam agar dapat kerugian digunakan secara seragam oleh industri perbankan. Beasley menetapkan kategori kejadian-kejadian atau event resiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan ke-7 kategori tersebut dan berikan contoh masing-masing. Ada 7 kategori dalam kejadian atau event. Yang pertama yaitu internal fraud, yaitu kerugian akibat adanya kesenjangan melakukan penggelapan, penyalahgunaan seperti atau penyelenggaraan
peraturan, hukum, atau kebijakan perusahaan. Tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling atau tidak satu pihak internal. Contohnya kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang, atau unauthorized system access yang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua, external fraud, yaitu kerugian akibat adanya kesenjangan untuk melakukan penipuan atau penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya kerugian karena perampokan dalam perjalanan. Yang ketiga yaitu praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, yaitu kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam tenaga kerja, peraturan keselamatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contohnya kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang keempat yaitu gangguan bisnis dan kegagalan sistem, yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya kerugian karena kerusakan hardware. Yang kelima yaitu kerugian atas aset fisik, yaitu kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contohnya kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang keenam, pelanggan produk dan praktik bisnis, yaitu kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tersebut, termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Contohnya kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh atau eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses, yaitu kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau akunting, atau termasuk backdating dan koreksi atau penyesuaian. Soal yang terakhir atau yang kelima yaitu good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam proses setidaknya ada 5 prinsip utama yang dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contohnya penerapan prinsip YCG pada sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu ada transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Contohnya tahapan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, mulai dari informasi lowongan dari yang tersampaikan pada publik sampai dengan pengumuman hasil akhir karyawan yang lolos seluruh tahapan seleksi. Yang kedua, accountability, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan yang bertanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Contohnya, staf bagian akuntansi melakukan pembukuan atas seperti transaksi yang terjadi di Bio Farma, sedangkan administrasi untuk pengeluaran dan penerimaan kas dilaksanakan oleh staf bagian keuangan. Yang ketiga, responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya karyawan yang datang tepat waktu setelah sampai ke ruangan karyawan langsung menyalakan komputer untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasannya, dan dengan deadline pekerjaan hari ini karyawan mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab sehingga dapat terselesaikan secara tepat waktu. Yang keempat, independensi, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya itu karyawan yang memiliki perusahaan di luar Bio Farma dengan jenis usaha yang berbeda dengan Bio Farma tidak ikut terlibat dalam proses penggandaan barang atau jasa, menyertakan perusahaan sebagai calon pemasok, dan tidak memiliki intervensi kepada tim pengadaan barang atau jasa. Yang terakhir atau yang kelima yaitu fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Contohnya, perusahaan memberikan keselamatan yang sama pada karyawan dalam mengikuti proses seleksi naik jabatan. Baik, sekian jawaban dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.